Celebes People, saya akan mengajak Anda untuk bertemu dan mengenal lebih dekat dengan orang-orang hebat yang akan berbagi kisah inspiratif dalam mencapai sebuah kesuksesan bersama saya Kinan Aulia dalam program Celebes Inspirasi. Hai Celebes People, orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan dan kenyamanan, tetapi mereka dibentuk dari sebuah proses yang panjang melewati berbagai macam tantangan. Dan tentu saja ketika kita ingin berhasil dan mencapai sebuah kesuksesan, harus ada keyakinan dan kemauan yang besar untuk mencapai hal tersebut, dibanding ketakutan kita untuk gagal. Dan hari ini dalam program Celebes Inspirasi, kita sudah mengundang narasumber yang luar biasa yang merupakan sosok yang meraih gelar profesor di usia muda, berhasil di bidang akademik. Namun juga bukan hanya itu, tapi juga berhasil di bidang wirausaha. Dan untuk di wirausaha ini sendiri, usahanya sudah melejit sampai ke luar negeri. Seperti apa kisahnya? Saya sudah berada di samping beliau, ada Profesor Dr. Amir Ilyas, SH.MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah baik. Baik, sebelumnya terima kasih. Saya sangat senang sekali bisa hadir langsung di Sekolah Pasca. Tepatnya kita berada di ruang lounge ya, terlihat sangat santai sekali nih, Prof. Betul. Baik, untuk kegiatan Prof, mungkin disibukkan apa saja nih? Kalau hari Sabtu Minggu biasanya saya olahraga dan main badminton. Berarti hobi badminton juga, Prof? Badminton. Sering mengikuti kejuaraan juga berarti? Ya, kalau untuk lingkup di Makassar atau di Sulsel biasa ikut. Wow, luar biasa ya. Tidak seperti pemain-pemain yang ya hanya turut meramaikan saja. Baik. Nah, tapi yang luar biasanya, Prof, yang hari ini kita akan bahas bersama Celebes People, bukan hanya suatu pencapaian Prof. Amir di usia muda, yaitu mendapatkan gelar profesor, tapi juga di bidang usaha yang sampai saat ini sudah melejit sampai di beberapa negara. Wih, luar biasa nih, Prof. Tapi mengawal itu kita akan bahas terlebih dahulu di dunia akademik atau di bidang akademik. Boleh diceritakan mungkin Prof. Amir, bagaimana perjalanan karir Anda dalam mencapai gelar profesor? Silakan. Ini dimulai dari SD. Boleh dari masa kecil mungkin? Ya. Iya, saya kecil dan besar sebenarnya di Kabupaten Sidrap. Seperti halnya anak-anak kecil yang lain, main kelereng, main di sawah, dan orang tua pada saat itu menggarap sawah, ikut menanam, ikut memotong padi. Bahkan di masa kecil saya itu, dari situ saya mulai mencari uang. Jadi kelas 1 SD itu saya sudah dapat uang sendiri. Jadi untuk beli kelereng, untuk beli apapun itu, saya sudah bisa membiayai hidup saya dari menjual es. Jadi ibu saya yang es lilin ya namanya. Dia yang bikin malam, habis pulang sekolah itu siang, saya yang pergi menjual. Kemudian setelah itu masuk SMP juga di Sidrap. Kemudian lanjut ke SMA di Sengkang, sempat ke Makassar, kemudian kembali lagi ke Sidrap. Setelah itu melanjutkan studi saya. Sebenarnya pertama kali itu diterima di Politeknik. Dari Politeknik itu saya tidak ambil karena harapan saya itu kuliah di Unhas. Akhirnya kami bimbingan. Beberapa teman di bimbingan di Makassar. Setelah itu tahun berikutnya saya mendaftar lagi dan diterima di Elektro. Selesai di Elektro, ternyata juga tidak, shuttle saya bukan di situ. Saya berpindah lagi ke, akhirnya ujian lagi, saya berpindah lagi ke Fakultas Hukum.
Akhirnya diterima di Fakultas Hukum Unhas. Disitulah saya mulai berkiprah. Saya pernah jadi ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa, kemudian sempat mengkudeta Presiden BEM pada saat itu. Luar biasa teman ya. saya, jadi saya sempat menjabat 2 jabatan, Ketua BEM atau disebut sekarang Presiden BEM dan Ketua Majelis Tinggi Mahasiswa. Dan pada saat itu saya sempat menjabat sebagai Sekjen Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia di Jakarta, dan saat itu perjalanan selanjutnya yang paling berkesan waktu saya mahasiswa, saya diajak ke luar negeri oleh Pak Yusuf Kalla. Waktu itu kami ke Afrika. Baik. Diajak di sana dan konferensi pertama saya di situ. Karena berbicara di depan Wakil Presiden dan beberapa menteri. Dan saat itu saya masih mahasiswa, mewakili mahasiswa Indonesia karena tahun 2004 kalau bukan 2005 di situ BBM naik. Dan kita lagi di luar negeri, jadi dimintai tanggapan. Kemudian dari perjalanan karir itu saya menganggur itu sebenarnya hanya 1 minggu. Tanggal 31 Desember 2005 itu saya diwisuda. Tanggal 1 Januari pun penerimaan dosen. Saya diterima jadi dosen itu tanggal pengumuman kalau tidak salah tanggal 15 Januari atau awal Februari. Saya mendaftar, waktu itu juga lagi transisi dari Prof. Radi Agani almarhum, kemudian berpindah ke Prof. Idrus. Dan yang memanggil saya untuk jadi dosen saat itu adalah Profesor Dr. Aswanto, yang menjadi mentor saya sampai saat ini. Kemudian setelah itu dipanggil oleh dekan saat itu adalah Profesor Dr. Abdul Razak. Kemudian setelah diterima jadi dosen, akhirnya saya lanjut S2 di Universitas Airlangga. Wow, baik. Dari Universitas Airlangga di sini juga adalah masa-masa sulit saya sebenarnya karena saya baru menikah, kemudian harus lanjut S2, jadi berpisah sama istri dan tentu waktu itu saya belum dapat beasiswa, harus biaya sendiri. Ya betul-betul masa sulit itu yang saya alami, dan waktu itu saya tinggal dengan dibantu oleh dosen juga, sekarang dosen di Fakultas Kedokteran, namanya Dr. Harun, Dr. Harun Iskandar, spesialis penyakit dalam. Beliau yang membackup saya, saya tinggal di rumah beliau selama 1 tahun lebih. Beliau pulang, akhirnya saya kos. Kembali dari sana, kemudian saya diajak bergabung ke Ombudsman Kota Makassar. Jadi saya sempat di Ombudsman, kurang lebih 2 tahun saya di Ombudsman Kota Makassar, juga mendampingi Prof. Aswanto waktu itu. Setelah itu, selesai di Ombudsman, saya lanjut kuliah doktor dan sambil tetap di Unhas. Dari doktor inilah kemudian saya sempat menjadi ketua Panwaslu Kota Makassar. Di situ juga banyak pengalaman hidup yang luar biasa. Setelah itu saya sempat juga di kampus menjadi sekretaris departemen. Sebelum akhirnya atas kepercayaan dari rektor sekarang ini, Profesor Dr. Isnu Jamaluddin Jompa, akhirnya mempercayakan saya untuk menjadi Wakil Dekan 3 membidangi kemitraan, inovasi dan riset di Sekolah Pasca Sarjana yang kita tempati saat ini. Saya kira itu secara singkat perjalanan saya untuk akhirnya mendapat gelar profesor ini. Gelar ini sebenarnya sejak tahun 2019 kayaknya saya
usul, kemudian 2020 diusul ke kementerian, akhirnya keluar SK-nya kemarin di akhir Desember 2022. Dan memang untuk meraih gelar itu saya kira semua yang guru besar yang saat ini itu tidak gampang karena ada tulisan yang harus prospektif terkait Scopus. Scopus ini betul-betul kita harus menulis dengan tema yang pas, kemudian narasi yang pas, dan semuanya sudah tertakar karena menulis di Scopus dan menulis di koran itu sangat jauh berbeda. Kalau di koran kan ya kita sudah tahu cluenya, sisa dapat aturannya, dasolenya, dasennya sudah. Kalau menulis jurnal memang unik kalau saya rasa, karena narasinya itu harus betul-betul ada yang dihasilkan bahwa ini pure-nya bagus, baru, dan memang ada yang dihasilkan dari hasil daripada jurnal itu. Orang bisa membuka karena dibuka seluruh dunia dan menjadi referensi untuk kita. Jadi kalau semisal hukum, kemarin di jurnal saya beberapa saya ambil termasuk terkait narapidana caleg dan ingin mencalonkan diri, itu saya teliti, dan termasuk kebijakan COVID kemarin itu juga saya teliti dan itu dimuat. Jadi mungkin dilihat juga ini hal baru atau bukan. Karena kendalanya saya lihat di ilmu sosial untuk mendapatkan jurnal yang Scopus itu agak susah. Beda dengan eksakta yang memang banyak Scopusnya dan menulisnya jelas, ada sampling. Kalau kita di sosial ini yang agak repot penelitiannya bagaimana supaya ini betul-betul dianggap baru. Baik, Prof. Ini perjalanan yang cukup panjang juga ya, Syllabus People. Dan yang paling menarik yang tadi Kinan sempat dengarkan terkait masa kecil Prof. Amir yang penuh dengan perjuangan dalam mendapatkan pemasukan, sempat menjual es lilin. Nah, terkait hal itu, Prof, pernah mungkin pada waktu itu ya, pada saat Prof. Amir di usia tersebut, pernah tidak mungkin berpikir akan cita-citanya menjadi seorang profesor sampai saat ini dan di usia muda mendapatkan gelar tersebut? Tidak pernah. Yang saya pikirkan pada saat itu adalah karena saya lihat orang tua saya susah, makanya saya harus memberikan yang terbaik. Akhirnya dan saya lihat sebenarnya cita-cita untuk jadi PNS itu tidak ada, belum terbersih waktu itu, karena saya lihat orang tua saya PNS tapi susah. Dia hidup, saya lihat itu ambil uang bank, tutup lagi. Makanya saya bilang, wah ini repot jadi PNS. Memang harus saya alami cash flow yang kita dapat itu memang berjualan. Saya dari awal itu terbersih, pokoknya harus menjual. Karena cash flow berputar itulah yang betul. Makanya filosofi saya biar jualan sedikit, untung sedikit, tapi itu berputar itu lebih bagus. Daripada kita beli, makanya teman banyak tawari saya, "Ku beli tanah, ini nanti naik." Ya saya mungkin ya kalau lagi cocok, kalau lagi tidak, saya mending beli yang kecil, tapi untungnya Rp10 atau Rp20, tapi itu tiap hari berputar, itu lebih saya senang. Dan cash flow itu lebih penting dibanding, iya saya beli, tapi nanti bulan depan, tapi harganya tinggi, saya enggak setuju itu. Yang lebih bagus memang itu cash flow sedikit, tapi menghasilkan banyak. Makanya dari itu saya bilang, wow, buat saya, Mace dan Bapak itu adalah yang segala-galanya. Sosok yang luar biasa. Jadi support system sampai Prof. Amir ada di titik ini. Betul. Luar biasa. Nah, tentu saja Prof. Amir dari masa kecil Anda sampai mungkin proses perjalanan karir di bidang akademik
sampai nanti kita akan ulas juga di bidang usaha atau entrepreneur yang Anda bangun ya. Terkait cita-cita yang tidak pernah Anda bayangkan. Kalau boleh tahu nih, Prof. Amir, dulu ada cita-cita mungkin yang sempat diplanningkan sebelum menjadi Prof, mencapai gelar profesor? Ya, dulu itu pertama saya ingin jadi dokter. Oke. Kenapa saya jadi dokter? Karena setiap saya kalau saya sakit, ibu saya bawa saya ke rumah sakit, ke praktek lah. Yeah. Itu kita datang jam 8, itu jam 11 baru diperiksa. Okay. Waduh, saya bilang luar biasa nih dokter. Dia kayak mesin uang begitu. Kita datang hanya 5 menit, tek-tek, dikasih obat. Orang tua saya sudah bayar ratusan ribu. Saya bilang luar biasa nih dokter. Okay. Saya cita-cita jadi dokter. Jadi dokter. Setelah mentok di dokter, tidak bisa tembus dan plus biaya saya kira ndak cukup. Akhirnya saya lihat orang kerja di PLN juga bagus. Oh, oke. Kenapa saya kerja di PLN bagus? Karena saya lihat itu setiap orang PLN datang, dia dikasih uang. Betul. Kan dulu orang menagih. Ternyata itu saya kira, setiap dia datang, pikiran saya, dia datang dikasih lagi uang. Yeah. Ternyata memang uang listrik. Uang listrik. Karena orang mau menunggak, jadi dia dikasih. Kan dia ancam-ancam terus, ini sudah mau dicabut kalau dia dibayar. Dia dikasih lagi uang. Oke. Jadi saya berpikir, PLN juga bagus. Akhirnya saya cita-cita masuk di PLN juga. PLN. Saya bilang, mau masuk PLN, harus lewat teknik elektro. Saya masuklah teknik elektro. Wah, sampai susah ternyata di sini. Ilmu eksat itu luar biasa. Jadi saya berpikir lagi. Saya tiba di sini, saya lihat ini lagi kencang-kencangnya Indonesia Lawyers Club. Bagus juga ini. Kayaknya masuk di Fakultas Hukum. Pengacara. Akhirnya saya masuk, saya coba. Sudah saya kayaknya cocok di sini. Tapi itu hari saya bilang saya mau di pengacara, atau minimal itu hari juga memang saya bercita-cita masuk di semacam imigrasi atau bea cukai. Kenapa juga saya berpikir begitu? Ada keluarga saya dari Malaysia, dia bawa barang, kemudian ditahan di bea cukai. Dia harus bayar berapa begitu, barangnya baru diloloskan. Jadi saya bilang, ini juga banyak juga uangnya. Jadi orientasi saya betul-betul itu hari tidak lain bahwa saya harus membahagiakan orang tua saya. Itu saja. Family is number one ya, Prof. Iya, betul. Dari banyaknya cita-cita Prof. Amir, Celebes People, dari ingin menjadi seorang dokter, terus juga PLN, bea cukai, dan rezeki dan juga usaha yang mengantarkan Prof. Amir akhirnya bisa berada di titik ini, dan juga sebagai pakar hukum pidana, akademisi, bahkan juga pengusaha. Prof. Amir, ada cerita menarik apa mungkin selama proses perjuangan Anda menyelesaikan pendidikan ataupun juga studi di bidang akademik sampai menjadi seorang dosen dan juga pengajar, khususnya di Universitas Hasanuddin ya, di Sekolah Pasca? Jadi, kalau bicara tentang jenjang akademik, kan kita dimulai dari dosen itu masuk dulu istilahnya CPNS. Habis kita prajabatan, di situ baru disebut dengan selesai lulus, disebutlah menjadi PNS dengan golongan 3A. Kemudian dari situ akan kita usul lagi, namanya kita dapat gelar asisten ahli. Setelah asisten ahli itu naik jadi lektor kepala. Dari lektor, kemudian lektor kepala, kemudian mengurus pangkat akademik, itu menjadi guru besar atau profesor. Kemudian saya bergabung di Fakultas Hukum itu di jurusan pidana. Sekarang disebut dengan Departemen Hukum Pidana. Baik. Di sana banyak senior saya yang memang mengajarkan kami sejak kami masuk. Tingkat senioritas tentu di setiap departemen masing-masing punya patron. Kami juga beberapa guru besar di departemen saya kami ikut. Kemudian
lanjut ke situ bersama-sama dengan Pak Dekan sekarang, Profesor Dr. Hamzah Halim. Ya. Beliau memberikan arahan untuk segera mengurus guru besar bersama dengan Pak Rektor yang sekarang ini. Akhirnya atas kerjasama beliau, SK itu bisa turun, dan saya kira memang tidak gampang dan berliku-liku. Begitu banyak yang harus dilengkapi dari segi teknis maupun non-teknis. Banyak sekali, utamanya menyangkut tulisan, dan saya kira orang yang mau profesor itu tidak hanya menyangkut teknis. Kalau memang belum siap, saya lihat banyak memang yang guru besar, dan memang kita harus siap. Baik. Karena dari segi keilmuan itu akan dipertanyakan. Betul. Jadi beban kita ini kalau juga mau mengajar, ya kita ini sudah profesor, harus belajar juga, tidak mesti bahwa harus sudah profesor nggak belajar lagi. Iya, harus belajar. Jadi tambah profesor harusnya tambah kita harus belajar, karena apalagi saya menjadi sorotan di Fakultas Hukum dengan usia paling muda mencapai gelar ini. Makanya saya harus tunjukkan juga performance saya bahwa saya betul-betul bisa. Ini yang sementara saya jaga. Makanya intens untuk menulis dan membuat buku itu juga menjadi kajian saya utamanya saat ini. Beban dan tanggung jawab, Prof, ya? Iya. Baik. Nah, untuk tantangan sendiri, Prof, selama proses menjalani pendidikan atau di bidang akademik sendiri, tantangan apa sih yang paling dirasakan? Tantangannya sebenarnya itu hanya membagi waktu, ya. Oke. Di saat saya lagi aktif mengajar dan membimbing serta menguji, karena tugas dosen itu sebenarnya berat. Baik. Sangat berat, dan tanggung jawab moralnya itu karena kita tidak hadir saja, padahal sudah terjadwal, tidak quorum, mahasiswanya bisa-bisa tidak ujian. Makanya di saat dibenturkan antara rapat dengan ujian mahasiswa, itu pasti kita pilih ujian mahasiswa, karena rapat ini untungnya di sekolah pasca ini saya senang karena kita bisa hibrid. Itu saya kira kebaikan dari COVID itu diperkenalkan kita Zoom. Ya. Makanya rapat kita selalu digandengkan antara luring dengan daring. Makanya cuma untuk saat ini UNAS sudah menetapkan bahwa untuk ujian strata 1 itu sudah harus luring. Jadi tidak ada lagi daring, sehingga saya kira di situ mengatur waktunya yang memang betul-betul harus kita siap memberikan yang terbaik untuk mahasiswa calon-calon sarjana hukum. Baik, dan sejauh ini mungkin untuk manajemen waktu dari Prof Amir sendiri bisa dikategorikan berjalan lancar juga, Prof? Tidak semua juga, karena manajemen waktu ini kadang-kadang kita rapat, saya waktu belum menjabat di Wakil Dekan 3 itu masih agak simpel kita atur. Ini pas menjabat biar bagaimana ada beban tanggung jawab bahwa kita ini Wakil Dekan 3 ini, apalagi saya membidangi masalah kemitraan, inovasi dan riset. Jadi memang soal jaringan itu harus baik, menerima tamu, kemudian berkunjung, mensosialisasikan sekolah pasca dengan beberapa program studi itu wajib kami lakukan. Saya kira beban tanggung jawab ini harus dilaksanakan, dan ini kita akan dinilai oleh bukan saja oleh atasan, tapi pasti oleh masyarakat yang ada kepentingan dengan pasca pasti bisa menilai. Betul.
Baik, Prof. Luar biasa sekali ya pastinya Celebes People mendengarkan bagaimana proses perjalanan karir di bidang pendidikan dan mencapai gelar profesor di usia muda bersama Prof. Amir Ilyas SHMH. Dan yang paling menarik lagi, Prof, yang sepertinya pada momentum pertemuan kita saat ini terkait usaha yang Prof. Amir bangun. Kalau kita menilik sedikit nih, Prof, Anda sudah berhasil dan sukses di dunia ataupun juga di bidang akademik. Apa sih yang membuat Prof. Amir ini tetap tergugah juga untuk menjadi seorang entrepreneur? Jadi tahun 2000 berapa itu ya? Saya sempat berpikir untuk mundur mengajar. Baik. Iya, karena pada saat itu Tuan Haji Ismail bin Ahmad, owner atau founder dari usaha saya ini, menginginkan saya harus berada di Jakarta. Oke. Dan dia minta buka warehouse, gudang di Jakarta, Ya. dan memantau beberapa pabrik di beberapa daerah. Akhirnya saya berpikir keras. Pada saat itu semua setuju, keluarga setuju. Hanya satu yang tidak setuju waktu itu. Siapa, Prof? Ibu saya. Oke. Jadi ibu saya bilang, ya kau dapat gaji besar Ya. dari usahamu itu. Tapi saya mau tetap kau jadi guru. Oke. Tanpa meninggalkan statusnya Prof. Amir pada saat itu sebagai seorang pendidik ya, sebagai pengajar. Jadi saya sempat mundur. Saya sampaikan ke Tuan Haji, sepertinya saya tidak bisa. Oke. Dan walaupun dia bilang, ibu saya bilang, iya gajinya kecil, tapi itu bisa jamin kau tidak kemana-mana. Oh, berarti syaratnya ini dari orang tua, dia tidak mau jauh. Jadi saya bilang ya, saya pikir dulu. Akhirnya saya ke Malaysia, ketemu Tuan Haji dan CEO waktu itu. Oke, 1 minggu kemudian Tuan Haji datang ke Makassar. Dia datang bersama timnya dan dia ke rumah menjelaskan. Saya juga menjelaskan sesuai dengan versi saya sebelum saya terima. Akhirnya dicobalah di Makassar dulu. Oke. Saya dipercayakan mengelola wilayah timur. Kalau tidak salah, waktu itu omset saya di drop produk itu masih 1,5 M sampai 2 M produk dikasih. Dengan gaji waktu itu saya dikasih 45 juta. Tapi ada operasional 15 juta, jadi sekitar 30-an lah. Ya. Dan itu dia bilang di rumah saja disimpan, tidak usah ada kantor. Kemudian 1 tahun berkembang, saya disewakan ruko di depan Polda, di dekat Harpers itu ada ruko kita 2 di situ. Ya. Disitulah disimpan beberapa produk, khususnya untuk madu. Madu kita itu banyak sekali potensi sebenarnya di Sulsel untuk herbal ya. Cuma belum tergali dengan baik. Utamanya madu di Maros itu sangat bagus. Tuan Haji pernah lihat. Kemudian berkembang. Akhirnya Tuan Haji minta lagi saya untuk menangani seluruh Indonesia 5 tahun yang lalu. Ya sudah hampir 5 tahun, sudah masuk tahun ke-5 ini. Tapi waktu itu saya minta ke Tuan Haji, saya kendali penuh. Oke. Jadi saya kendali penuh. Disitulah saya mencoba untuk mengundurkan diri. Karena saat sudah dipercayakan. Iya, saya sudah nikmati. Okay. Saya bolak-balik Makassar, Jakarta, saya sudah nikmati dan saya kira ini produk juga produk dibutuhkan. Dan kan sebelum kita sebar itu kita coba dulu. Yeah. Kita coba, wah ini betul bagus. Saya coba pasta giginya, luar biasa pasta giginya. Kemudian minum madunya, minum tehnya, minum apa lagi. Wah ini untuk kesehatan betul-betul kita
fit. Saya bilang, oh ini cocok. Saya lihat tren penjualannya juga bagus, meningkat. Akhirnya saya sudah berniat untuk mengundurkan diri, fokus ke bisnis saja. Kalau minta mau ini harusnya bisnis. Ibu saya tidak setuju. Pokoknya tidak mau dia. Sudah. Saya hentikan, saya kembalikan. Kayaknya tidak bisa saya tangani Indonesia kalau seperti ini. Tiba-tiba ya ada saja jalannya. Tuan Haji datang, mungkin bisa Kamis, Jumat, Sabtu di Jakarta. Saya bilang bisa juga itu. Saya sampaikan ya boleh kalau seperti itu. Akhirnya berjalan sampai sekarang. Ya mungkin juga gara-gara COVID juga. COVID kan kita tidak bisa kemana-mana. Iya, betul sekali. Terhenti 2 tahun ternyata bisa juga jalan. Walaupun dikendalikan di Makassar. Jadi produk ini semua, ini dikendalikan di Makassar. Padahal tersebar ke seluruh Indonesia. Gudangnya, kantor ada di Jakarta. Jadi kalau jual beli itu saya pikir di mana saja bisa. Sisa cari tempat, memang kita harus join dengan pengiriman ya. Dengan pengiriman, tapi kalau sudah terbiasa itu sudah berjalan lancar. Dan penjualan kami ya alhamdulillah sampai saat ini masih lancar saja. Alhamdulillah. Luar biasa Prof. Nah, ini kita bisa lihat juga Celebes People sudah hadir berbagai produk ya yang di-display dalam program Celebes Inspirasi juga ini. Nah, Prof. Amir mungkin boleh disebutkan beberapa produk unggulan yang sudah hadir di hadapan kita ini, yang juga membackup dalam membangun usaha Radix. Yang paling laris ya tetap kopi ya. Ada 3 jenis kopi ini. Ini semua dari herbal, karena saya lihat sendiri Tuan Haji meracik itu. Jadi dia racik di Malaysia. Jadi racikannya ini saya kira sangat sulit untuk didapat ya, karena beberapa orang untuk menyamai tidak bisa. Ya itulah rahasia dagang dari Tuan Haji. Dan sebenarnya kami ada 8 negara ya, 8 atau 9 negara. Sudah ekspansi Iya, sana. ekspansinya ke produk-produk ini ada di 9 negara dan tersebar di cabang-cabang. Kalau di Indonesia untuk produsennya itu ya memang saya yang kendalikan secara teknis penjualan ya. Kemudian yang sangat laris itu pasta gigi. Radix pasta gigi ini betul-betul bagus karena dia tidak ada yang fluoride ya, yang berbusa itu. Jadi kalau awal-awal itu kita agak kok biasa-biasa, tapi lama-lama ternyata bagus sekali untuk kesehatan gigi. Kemudian ada minyak pahaji namanya MPH. Minyak pahaji ini kalau digigit nyamuk atau anak-anak lagi rewel, kemudian panas badan atau kulit terbakar, cepat sekali insya Allah sembuh. Kemudian ada madu. Madu ini kita ada beberapa jenis, sebenarnya banyak. Ternyata madu itu banyak sekali jenisnya. Dan saya lihat Tuan Haji kalau coba madu dia sudah tahu, oh madu ini jenis ini. Ya, kalau sudah dicoba, oh ini dia makan ini untuk ini. Jadi madu itu memang ada khusus untuk lambung, ada khusus untuk misalnya kita sehari-hari, ada untuk misalnya madu yang khusus untuk yang ingin punya anak. Banyak sekali jenis, baru juga saya tahu. Jadi ilmu hukum saya hilang kalau belajar herbal. Tidak ada. Langsung tumbuh ilmu entrepreneur ya Prof. Betul. Luar biasa sekali. Nah ini dari seluruh produk knowledge yang juga Prof sampaikan, Celebes People tentu saja banyak sekali benefit dari produk-produk Radix ya yang saat ini bisa Celebes People saksikan di hadapan kita. Nah, Prof Amir, ini sangat menarik sekali perbincangan kita dari membahas pendidikan sampai di kewirausahaan ataupun juga usaha Prof Amir, yaitu Radix. Mungkin sejauh ini, Prof Amir, untuk di usaha sendiri, tantangan apa sih yang pernah Anda rasakan dalam membangun Radix ini bersama Tuan Haji tadi yang disampaikan di usia 5 tahun ya, Prof? Iya. Kalau saya kira tantangannya itu ya kembali dari masalah izin ya. Izin usaha kita itu lumayan
ya sebenarnya gampang-gampang susah. Oke. Izin produknya ini yang saya kasih contoh misalnya di Malaysia, beberapa kopi itu sebenarnya dia sudah diakui di sana. Bahkan apa namanya ini, dia sudah diakui oleh apa yang internasional. Ya, kalau di Indonesia kan namanya BPOM. Betul. Kalau di internasional saya tidak tahu apa namanya, tapi pabrik itu sudah diakui, produknya sengaja diakui. Begitu masuk di Malaysia, di Indonesia, ya tetap harus BPOM lagi. Oke, jadi ada proses. Ya ada proses lagi. Itu beberapa produk itu akhirnya gagal di kita pasarkan, karena ya terhambat itu BPOM. Jadi ya menurut saya untuk herbal itu harusnya ya agak dipermudah lah. Beda kalau seperti kosmetik. Memang kalau kosmetik kan bisa merusak. Itu harus ada BPOM-nya. Kalau kayak seperti madu, kopi sudah jelas. Ada apa? Semacam ya Radix EQ namanya. Itu saya ingin sekali itu diakui oleh BPOM, tapi susah ternyata karena ada ginkgo biloba yang ada saat tertentu ternyata tidak, tapi di Malaysia diizinkan. Itu yang kadang saya bingung, kok di Malaysia bisa keluar izinnya, di Indonesia tidak bisa. Kami urus saja yang Black Radix itu, izin BPOM-nya keluar itu hampir 3 tahun baru keluar. Coba bayangkan. Proses yang cukup panjang, biaya yang banyak. Ini saya kira yang harus saya tidak tahu di mana melapor, karena BPOM sudah begitu standarnya, disamaratakan bahwa harus lengkap. Ya ada sih juga BPOM internasional, tapi tetap juga agak repot kita untuk masukkan. Saya kira inilah pekerjaan saya dengan Tuan Haji. Mudah-mudahan perlahan-lahan. Seperti ini minyak Pak Haji. Kalau di Malaysia kan dikenal dengan nama minyak but-but. Oh, ada nama tersendiri. Ada nama tersendiri. Minyak but-but yang sangat terkenal di Malaysia. Di Indonesia itu disebut dengan minyak Pak Haji. Namanya MPH. Jadi diubah-ubah saja. Kalau di Malaysia yang merah ini, Black Radix ini, inilah yang disebut dengan Radix, kopi Radix yang original. Tapi karena dianggap ada namanya sama, ya diubah lagi jadi Black Radix merah. Radix kunyit hitam. Iya. Ini memang kalau kita lihat Prof, berbagai macam ya Celebes People, dari Radixku, Radix kopi, pracampuran, ini pokoknya ada berbagai macam. Dan kalau kita lihat untuk Radix sendiri, Prof selalu berinovasi menghasilkan produk-produk yang memang memiliki banyak benefit untuk para konsumennya mungkin. Iya, dan sekarang juga untuk masyarakat. Sekarang Tuh Haji fokus di spray. Jadi untuk memudahkan. Jadi spray, banyak spray kami, baik untuk penderita yang akut ya, seperti misalnya ginjal, diabetes, kemudian beberapa lah yang menurut saya ya cukup efektif. Produk-produk spray ini banyak juga kegunaannya, dan secara medik hanya Tuan Haji yang bisa sampaikan, karena produk-produk spray ini di Malaysia lagi dipasarkan. Saya cuma bingung untuk dapat izinnya lagi, ya kembali ke situ, harus ke BPOM, dan memang persyaratannya juga tidak mudah. Ya betul. Baik, Prof. Nah, ini Celebes People luar biasa sekali ya, dari perjalanan Prof Amir, dari karier akademik ataupun juga di bidang pendidikan, kemudian juga di bidang usaha. Sebelum kita mungkin sampai ke closing statement, Prof Amir, siapa sih yang menjadi sosok inspiratif Prof Amir sampai bisa ada di titik ini? Kalau dari segi kepribadian ya. Perjalanan ya tentu bapak saya. Bapak saya itu menurut saya dia cerdas. Dia memanage itu luar biasa. Kemudian ya tentu ibu saya.
eh, ibu saya yang saat kita tinggi dia yang menekan. Ya. Saat kita melenceng sedikit, pasti dia hadir. Jadi yang bisa digambarkan bahwa picunya ke depan dia sudah tahu hasilnya. Waktu saya pindah dari elektro itu ke hukum kan juga ya beberapa, kenapa lagi pindah? Habis uang. Pada saat itu ibu hadir. Ibu. Biarkan, tidak boleh dipaksa anak-anak, karena memang dia guru. Oke. Jadi dia paham. Kemudian ya mungkin saudara-saudara saya ada kakak tertua saya. Jadi ada memang saudara atau keluarga yang di saat kita tidak ada dia hadir. Waktu saya di Surabaya itu saya tidak ada uang. Datang tidak ada karena beasiswa ditolak. Jadi antara pulang tinggal saudara kita atau keluarga kita ada yang hadir. Saya ingat itu ya kakak saya yang tertua yang ngirim uang. Oke. Kalau tidak salah dia ternyata terakhir baru saya tahu bahwa dia menjual emasnya dan mengirimkan Demi membantu Prof. Amir pada saat itu. Itu butuh uang berapa ya? 15 jutaan kalau tidak salah untuk bayar SPP. SPP waktu itu kalau 7 juta atau 8 juta. Tapi kan saya perlu bayar kos, perlu hidup. Tidak ada, tidak bisa. Tidak ada yang bisa membantu dan di saat itu ada kakak. Iya, sudah mau pulang. Lebih saya pulang dulu. Sarannya orang di pasca Unair itu hari. Karena kan saya belum dapat kendalanya saya tidak terima beasiswa karena pangkat akademik saya tidak keluar. Belum keluar itu istilahnya asisten ahli, menunggu 1 tahun. Dia bilang nanti kembali 1 tahun lagi. Tapi kalau mau lanjut harus bayar sendiri SPP. Oke. Sosok kakak dan orang tua yang sangat luar biasa. Prof. Amir boleh berbagi ke seluruh Celebes People apa sih yang mungkin menjadi tips and trick untuk anak muda di luar sana dan milenial dalam membangun semangat belajar bahwa finansial ataupun juga keterbatasan ekonomi tidak menjadi beban ya, ataupun juga tidak menjadi penghalang untuk bisa menjadi seseorang yang luar biasa ataupun juga seseorang yang mencapai strata pendidikan yang baik sampai ke jenjang profesor ataupun juga gelar profesor seperti Prof. Amir. Apa Prof? Jadi kalau saya kira yang penting ada peluang dan mau kerja keras. Intinya ada kemauan, di situ ada jalan. Saya contohkan itu naik juga ke Makassar. Kuliah itu bukan pekerjaan mudah. Kita dari ya istilahnya dulu dari kampung ya susah. Tapi karena ada kemauan pelan-pelan sedikit ya akhirnya ya bisa bersosialisasi, kemudian berteman. Itu saya kira memang juga penting karena dari teman jaringan kita bisa mendapatkan. Kalau saya Anda ingin sukses harus memang berusaha. Kalau mau jadi PNS dan ingin kaya, saya kira tidak dapat. Kalau mau sukses dan mau kaya, silahkan berjualan. Dan lihatlah peluang. Peluang apa saja yang bisa menghasilkan uang dan yang saya maksud di sini uang yang berputar cepat. Tidak usah janji-janji, iming-iming. Kau masuk uang, keluar sekian. Nah itu tidak masuk akal itu kalau sudah ada seperti itu. Baik. Saya kira luar begitu. Biasa. Closing statement Prof. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh Celebes People menutup pertemuan kita di program Celebes Inspirasi bersama Prof. Amir Ilyas, SHMH? Saya kira yang utama itu berbaktilah sama orang tua, semuanya akan terbuka.
Itu saja. Terima kasih banyak Terima kasih. Prof. Amir Ilyas. Semoga Anda sehat selalu, sukses selalu, dan pastinya terus menginspirasi dimanapun berada. Celebes People, kita sampai di penghujung acara. Kita tadi telah mendengarkan seperti apa kisah inspiratif dari Bapak Profesor Dr. Amir Ilyas SHMH yang berjuang begitu keras di masa kecil untuk menyelesaikan pendidikan dari S1 sampai mencapai gelar profesor di usia muda. Namun yang lebih spesialnya lagi dan lebih kerennya lagi karena bisa fokus juga untuk membangun usaha yang juga kalau kita lihat usahanya ini sampai ke 9 negara. Dan sebagai closing statement dari saya, Celebes People, bahwa the greatest success coming from having the freedom to fail. Dimanapun kita berada, selagi ada kemauan pasti ada jalan. Sampai bertemu lagi di program Celebes Inspirasi episode berikutnya bersama saya Kinan Aulia. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Amir.